Minasan, konnichiwa. Selamat datang di Kumakum, tempat belajar bahasa Jepang dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan belajar pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Kalimat adalah fondasi utama dalam berkomunikasi, jadi penting banget buat memahami struktur dasarnya. Yuk, kita pelajari bersama supaya makin lancar ngomong bahasa Jepang. Siapkan catatan kalian, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan materi seru lainnya. Kali ini kita akan belajar tentang pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, susunan kata dalam kalimat sedikit berbeda dari bahasa Indonesia atau Inggris. Struktur dasarnya adalah subjek plus, objek plus, predikat. Sebagai contoh, watashi wa hon o yomimasu. Artinya, saya membaca buku. Kare wa nihongo o benkyou shimasu. Artinya, dia belajar bahasa Jepang. Dengan memahami pola ini, kalian bisa mulai menyusun kalimat sendiri dalam bahasa Jepang. Pola kalimat nominal dalam bahasa Jepang. A adalah B. Pola ini digunakan untuk menyatakan bahwa subjek adalah sesuatu. Dalam bahasa Jepang, kita menggunakan struktur berikut. A, wa, B, des. A adalah B, di mana wa adalah partikel yang menandai subjek dalam kalimat. Des digunakan untuk memberikan bentuk sopan pada kalimat nominal. Contoh kalimat, watashi wa gakusei desu. Saya adalah pelajar. Kare wa sensei desu. Dia adalah guru. Di mana kata desu sering digunakan untuk menyatakan suatu fakta secara formal atau sopan. Dalam percakapan informal, des bisa dihilangkan, tetapi tetap lebih baik digunakan dalam situasi formal. Dengan memahami pola ini, kalian bisa mulai membuat kalimat sederhana dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, kalimat nominal dalam bentuk negatif digunakan untuk menyatakan bahwa suatu hal bukan sesuatu. Untuk membentuk kalimat semacam ini, digunakan pola. Pola kalimat A, wa, B, dewa arimasen. A bukan B, di mana A, subjek, hal atau orang yang dibicarakan. Wa, partikel penanda topik. B, predikat nominal, noun, identitas atau status dari subjek. Dewa arimasen bentuk negatif dari des, digunakan dalam situasi formal. Contoh kalimat, watashi wa isa dewa arimasen. Saya bukan dokter. Watashi wa, saya, sebagai subjek. Isa, dokter. Dewa arimasen, bukan. Kalimat ini digunakan ketika ingin menyatakan bahwa seseorang bukan seorang dokter. Kono hon wa jisho dewa arimasen. Buku ini bukan kamus. Kono hon, buku ini. Jisho, kamus. Dewa arimasen, bukan. Digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah buku bukan kamus. Catatan tambahan, dewa arimasen adalah bentuk formal. Dalam percakapan sehari-hari, dapat menggunakan bentuk lebih kasual seperti ja arimasen, semi-formal. Ja nai desu, lebih santai. Contoh kalimat kasual, kono hon wa jisho ja nai desu. Buku ini bukan kamus. Dengan memahami pola ini, Anda bisa membuat berbagai kalimat negatif dalam bahasa Jepang dengan lebih mudah. Selanjutnya adalah pola kalimat nominal bentuk lampau. Dalam bahasa Jepang, pola kalimat nominal bentuk lampau digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu terjadi atau berlaku di masa lalu. Pola kalimat, struktur kalimatnya adalah A, wa, B, desita. A adalah B, di masa lalu. Kata desta adalah bentuk lampau dari des, yang berarti, adalah, dalam bentuk sekarang. Dengan menggunakan desta, kita bisa menunjukkan bahwa sesuatu itu benar di waktu sebelumnya, tetapi mungkin tidak lagi berlaku sekarang. Contoh kalimat, kare wa kino, sensei desta. Dia adalah guru kemarin. Dalam kalimat ini, kare berarti, dia, laki-laki. Kino berarti, kemarin. Sensei berarti, guru. Desta menunjukkan bahwa keadaan ini terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, kalimat ini menyampaikan bahwa orang yang dibicarakan pernah menjadi guru pada hari sebelumnya. Pola ini sangat berguna untuk menceritakan kejadian atau keadaan yang sudah berlalu, seperti pekerjaan seseorang di masa lalu, status seseorang sebelumnya, atau kondisi yang telah berubah. Selanjutnya adalah pola kalimat nominal bentuk negatif lampau. Selain menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, kita juga perlu menyatakan sesuatu yang tidak terjadi atau bukan suatu keadaan di masa lalu. Untuk itu, kita menggunakan bentuk negatif lampau dalam pola kalimat nominal.
Pola kalimat. Struktur kalimatnya adalah A. Wa. B. Dewa Arimaseng Desta A bukan B. Di masa lalu. Pola ini merupakan bentuk negatif lampau dari des. Dewa Arimaseng adalah bentuk negatif dari des dalam bahasa formal. Desta menunjukkan bahwa kalimat ini berbentuk lampau. Contoh kalimat, Watashi wa kodomo dewa Arimasen desta. Saya bukan anak-anak dulu. Dalam kalimat ini, watashi berarti saya. Kodomo berarti anak-anak. Dewa Arimaseng desta berarti bukan di masa lalu. Kalimat ini menunjukkan bahwa pada suatu waktu di masa lalu, pembicara bukanlah seorang anak-anak, mungkin dalam konteks tertentu, seperti ketika dia masih muda tetapi sudah dianggap dewasa. Dengan memahami pola AWB Desta positif lampau, dan AWB Dewa Arimaseng Desta negatif lampau, kita dapat menyusun berbagai kalimat untuk menjelaskan situasi di masa lalu dengan lebih jelas. Selanjutnya kita akan belajar pola kalimat verbal dalam bahasa Jepang, melakukan sesuatu. Dalam bahasa Jepang, terdapat pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan terhadap sesuatu. Pola ini disebut pola kalimat verbal, karena menggunakan kata kerja verb. Pola kalimat, struktur kalimatnya adalah A. Wa. B. O. V. Mas. A melakukan V terhadap B. Pada pola ini, A adalah subjek atau pelaku. B adalah objek yang dikenai tindakan. O adalah partikel yang menandakan objek dalam kalimat. V. Kata kerja adalah tindakan yang dilakukan subjek terhadap objek. Mas adalah bentuk sopan dari kata kerja yang digunakan dalam situasi formal. Contoh kalimat, Watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang. Watashi, saya, subjek. Nihongo, bahasa Jepang, objek. O, partikel objek. Benkyou shimasu, belajar, kata kerja. Kare wa mainichi shinbun o yomimasu. Dia membaca koran setiap hari. Kare, dia, subjek. Mainichi, setiap hari, keterangan waktu. Shinbun, koran, objek. O, partikel objek. Yomimasu, membaca, kata kerja. Jadi pola AWB OV mas adalah pola dasar yang sangat penting untuk menyatakan tindakan dalam bahasa Jepang. Dengan memahami pola ini, kita bisa menyusun berbagai kalimat untuk menyatakan aktivitas sehari-hari, seperti makan, minum, menulis, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pola kalimat verbal bentuk negatif dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, kita bisa mengubah bentuk positif dari pola kalimat verbal menjadi bentuk negatif. Bentuk negatif ini digunakan untuk menyatakan bahwa subjek tidak melakukan suatu tindakan terhadap objek. Pola kalimat, struktur kalimatnya adalah A. Wa. B. O. V. Maseng, A tidak melakukan V terhadap B. Pada pola ini, A adalah subjek atau pelaku. B adalah objek yang dikenai tindakan. O adalah partikel objek. V. Kata kerja adalah tindakan yang dilakukan subjek terhadap objek. Maseng adalah bentuk negatif dari mas dalam bahasa Jepang, yang menandakan bahwa suatu tindakan tidak dilakukan. Contoh kalimat, Watashi wa kohi o nomimaseng. Saya tidak minum kopi. Watashi, saya, subjek. Kohi, kopi, objek. O, partikel objek. Nomimaseng, bentuk negatif dari nomimas, yang berarti tidak minum. Kesimpulan, pola AWB OV Maseng adalah pola dasar yang sangat penting dalam bahasa Jepang untuk menyatakan bahwa seseorang tidak melakukan suatu tindakan. Dengan memahami pola ini, kita bisa menyusun berbagai kalimat untuk menyatakan ketidaksukaan, kebiasaan yang tidak dilakukan, atau penolakan dengan cara yang sopan. Selanjutnya kita belajar pola kalimat verbal bentuk lampau dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, untuk menyatakan bahwa suatu tindakan telah dilakukan di masa lalu, kita bisa mengubah kata kerja dalam bentuk mas menjadi masta. Pola kalimat, struktur kalimatnya adalah A. Wa. B. O. V. Masta. A telah melakukan V terhadap B. Pada pola ini, A adalah subjek atau pelaku. B adalah objek yang dikenai tindakan. O adalah partikel objek. V. Kata kerja adalah tindakan yang dilakukan subjek terhadap objek. Masta adalah bentuk lampau dari mas yang menandakan bahwa suatu tindakan sudah terjadi. Contoh kalimat, Kare wa kino eiga o mimashita. Dia menonton film kemarin. Kare, dia, subjek. Kino, kemarin, keterangan waktu. Eiga, film, objek.
O. Partikel objek. Mimasta, bentuk lampau dari mimas, yang berarti melihat menonton. Kesimpulan, pola AWBOV masta digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau tindakan yang telah dilakukan di masa lalu. Dengan memahami pola ini, kita dapat menyampaikan kejadian yang sudah terjadi dengan jelas dalam bahasa Jepang. Pola kalimat verbal bentuk negatif lampau dalam bahasa Jepang. Untuk menyatakan bahwa suatu tindakan tidak terjadi di masa lalu, kita menggunakan pola negatif lampau dalam bahasa Jepang. Pola ini dibentuk dengan mengubah kata kerja dalam bentuk masu menjadi masen deshita. Pola kalimat, struktur kalimatnya adalah A, wa, B, O, V masen deshita. A tidak melakukan V terhadap B di masa lalu. Pada pola ini, A adalah subjek atau pelaku, B adalah objek yang dikenai tindakan, O adalah partikel objek, V kata kerja adalah tindakan yang dilakukan subjek terhadap objek. Masen deshita adalah bentuk negatif lampau dari mas, yang berarti bahwa tindakan tidak dilakukan di masa lalu. Contoh kalimat, watashi wa kino benkyou shimasen deshita. Saya tidak belajar kemarin. Watashi, saya, subjek. Kino, kemarin, keterangan waktu. Benkyou, belajar, objek. Shimasen deshita, bentuk negatif lampau dari shimas, yang berarti melakukan. Jadi pola AWBOV masen deshita digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau tindakan yang tidak terjadi di masa lalu. Dengan memahami pola ini, kita dapat mengungkapkan pengalaman atau peristiwa yang tidak dilakukan di masa lampau. Selanjutnya kita belajar pola kalimat keberadaan dalam bahasa Jepang, ada tidak ada. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan suatu benda, apakah benda tersebut ada atau tidak ada di suatu tempat. Pola untuk benda mati dan tumbuhan. Dalam bahasa Jepang, jika ingin menyatakan keberadaan benda mati atau tumbuhan, kita menggunakan kata kerja aru arimas. Struktur kalimatnya adalah, Anibe ga arimas, B ada dia. Pada pola ini, A, tempat, adalah lokasi di mana benda tersebut berada. Ni, adalah partikel yang menunjukkan lokasi. B, benda, adalah objek yang keberadaannya dinyatakan. Ga, adalah partikel penanda subjek. Arimas, adalah bentuk sopan dari aru, yang digunakan untuk menyatakan keberadaan benda mati atau tumbuhan. Contoh kalimat, Sukue no ue ni hon ga arimas. Ada buku di atas meja. Sukue, meja, tempat. Ue, atas. Hon, buku, benda yang ada. Arimas menunjukkan bahwa buku tersebut ada di atas meja. Koen niki ga arimas. Ada pohon di taman. Koen, taman, tempat. Ki, pohon, benda yang ada. Arimas menunjukkan bahwa pohon tersebut ada di taman. Jadi pola Anibe ga arimas digunakan untuk menyatakan keberadaan benda mati atau tumbuhan di suatu tempat. Sebagai tambahan, jika ingin menyatakan bahwa benda tidak ada, cukup mengganti arimas dengan bentuk negatifnya arimaseng. Selanjutnya adalah pola kalimat keberadaan dalam bahasa Jepang, bentuk negatif. Dalam bahasa Jepang, untuk menyatakan bahwa sesuatu tidak ada, kita menggunakan bentuk negatif dari kata kerja aru, yaitu arimaseng. Pola kalimat, Anibe wa arimaseng, B tidak ada dia. Pada pola ini, A, tempat, adalah lokasi yang sedang dibicarakan. Ni, adalah partikel yang menunjukkan lokasi. B, benda, adalah objek yang keberadaannya disangkal. Wa, adalah partikel penanda topik, yang menekankan bahwa benda tersebut tidak ada. Arimaseng, adalah bentuk negatif dari arimas, yang berarti tidak ada. Contoh kalimat, Koko ni okane wa arimaseng. Tidak ada uang di sini. Koko, di sini, tempat. Okane, uang, benda yang tidak ada. Arimaseng, menyatakan bahwa uang tidak ada di tempat tersebut. Jadi pola Anibe wa arimasen digunakan untuk menyatakan ketiadaan benda mati atau tumbuhan di suatu tempat. Sebaliknya, jika ingin menyatakan bahwa sesuatu ada, kita menggunakan pola Anibe ga arimas. Dengan memahami pola ini, kita bisa lebih mudah menyatakan apakah suatu benda ada atau tidak di tempat tertentu dalam bahasa Jepang. Selanjutnya kita belajar pola kalimat keberadaan dalam bahasa Jepang untuk makhluk hidup. Dalam bahasa Jepang, terdapat perbedaan antara keberadaan benda mati dan makhluk hidup. Jika untuk benda mati menggunakan kata kerja aru, maka untuk makhluk hidup seperti manusia dan hewan menggunakan kata kerja iru. Pola kalimat, A, ni, B, ga imas, B ada dia. Pada pola ini, A, tempat menunjukkan lokasi keberadaan makhluk hidup. Ni, adalah partikel yang menandakan lokasi.
B. Makhluk hidup adalah subjek yang keberadaannya dinyatakan. Ga adalah partikel subjek. Imas adalah kata kerja yang menyatakan keberadaan makhluk hidup. Contoh kalimat, Heya ni neko ga imas. Ada kucing di dalam kamar. Heya, kamar, tempat. Neko, kucing, makhluk hidup yang ada di tempat tersebut. Imas menyatakan keberadaan makhluk hidup. Gakko ni sensei ga imasu. Ada guru di sekolah. Gakko, sekolah, tempat. Sensei, guru, makhluk hidup. Imas menyatakan keberadaan seseorang di tempat tersebut. Kesimpulan, imas digunakan untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Arimas digunakan untuk menyatakan keberadaan benda mati dan tumbuhan. Pola kalimat ini sangat berguna dalam percakapan sehari-hari untuk menyatakan di mana seseorang atau hewan berada. Dengan memahami pola ini, kamu bisa lebih mudah menyebutkan lokasi makhluk hidup dalam bahasa Jepang. Pola kalimat keberadaan bentuk negatif dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, untuk menyatakan bahwa sesuatu tidak ada di suatu tempat, kita menggunakan pola kalimat negatif. Jika untuk menyatakan keberadaan digunakan kata kerja imas atau arimas, maka bentuk negatifnya adalah imaseng atau arimaseng. Pola kalimat A, ni, B, wa, imaseng, B tidak ada dia. Pada pola ini, A, tempat menunjukkan lokasi yang ingin kita jelaskan. Ni, adalah partikel yang menandakan lokasi. B, makhluk hidup, adalah subjek yang tidak ada di tempat tersebut. Wa, adalah partikel penekanan topik kalimat. Imaseng, adalah kata kerja negatif untuk menyatakan bahwa makhluk hidup tidak ada di tempat tersebut. Contoh kalimat, Koko ni inu wa imaseng. Tidak ada anjing di sini. Koko, di sini, tempat. Inu, anjing, makhluk hidup yang keberadaannya dinyatakan tidak ada. Imaseng, bentuk negatif dari imas, yang menyatakan bahwa anjing tidak ada di tempat tersebut. Kesimpulan dari materi pola kalimat dasar. Dalam bahasa Jepang, kalimat umumnya memiliki struktur dasar subjek plus objek plus predikat. Struktur ini menjadi dasar dalam membangun berbagai jenis kalimat, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam tulisan formal. Terdapat 3 pola utama dalam bahasa Jepang. Pola kalimat nominal, digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah B. Pola kalimat verbal, digunakan untuk menyatakan tindakan yang dilakukan seseorang. Pola kalimat keberadaan, digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu ada atau tidak ada. Dengan memahami ketiga pola ini, kamu bisa membangun berbagai jenis kalimat dalam bahasa Jepang dengan lebih mudah dan efektif. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami pola dasar kalimat dalam bahasa Jepang. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kalau kalian merasa terbantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Juga, aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan pelajaran bahasa Jepang berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar ya. Terus belajar, terus semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.